Video ini dipersembahkan oleh Bilbas Malah Akrilik. Halo teman-teman, di sini saya Nabila Pranajanti ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya Iksan. Oke, pertanyaan untuk Kakak Mufti. Yang pertama, apakah Kakak membutuhkan karyawan untuk menjalankan usaha ini? Kalau iya, berapa karyawan yang dibutuhkan? Iya, di usaha ini saya sangat membutuhkan karyawan, tapi di sini kata karyawan itu menurut saya kurang cocok dan saya menyebutnya di Bilbas Malah Akrilik ini tim saya. Dan untuk tim yang saya butuhkan itu banyak sebenarnya, tetapi saya sesuai kebutuhannya terlebih dahulu. Seumpama sesuai perlunya. Seumpama kan sekarang sudah ada tim marketing sama tim produksi. Jadi di sini yang tim marketing itu masih 1 orang dan tim produksi itu juga masih 1 orang. Di situ nanti kalau sudah sekiranya mereka juga sudah bisa berkembang, tim saya sudah bisa berkembang, insya Allah nanti akan menambah karyawan sebanyak-banyaknya, karena visi dan misi Bilbas Malah ini bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Oke, lanjut. Apa suka duka dalam menjalankan bisnis ini? Suka duka dalam menjalankan Bilbas Malah Akrilik, suka dukanya ialah ketika orderan itu sepi, karena namanya pengusaha itu rugi itu pasti, karena kalau nggak rugi itu bukan pengusaha. Di dunia pengusaha, di dunia usaha, kerugian itu pasti. Dan ketika ada permasalahan di tim itu juga menjadi sebuah suka duka di Bilbas Malah ini. Oke, untuk sistem penjualannya itu gimana sih Kak? Untuk sistem penjualan, dulu saya menggunakan Shopee, tapi menurut saya Shopee ini terlalu banyak yang menggunakan, dan di situ juga untuk produk yang saya seperti ini itu menjadi perang harga. Jadi banding-bandingan harga, semakin murah seperti itu. Dan di situ kalau di Shopee ya, di marketplace itu, Shopee maupun Tokopedia, Lazada dan sejenisnya, di situ kalau kita mencari kata kunci seumpama akrilik lab itu nanti yang keluar itu banyak. Jadi di situ kan banyak toko-toko yang menjual. Nah, dari sistem tersebut saya tidak melanjutkan dan saya menjalankan sistem langsung diarahkan ke WA. Bisa menggunakan link WA ataupun nomor yang dicantumkan di bio profil Instagram maupun TikTok. Dan untuk penjualan itu sistemnya itu kayak custom gitu atau udah ada produknya? Kalau untuk penjualannya itu menggunakan sistem custom, jadi pre-order. Pesan terlebih dahulu, baru kita buat menyelesaikan transaksi, setelah itu baru kita buatkan. Oke, dan siapa yang memotivasi kakak sampai bisa mengembangkan usaha sejauh ini? Motivasi terbesar saya ialah kedua orang tua saya, dan untuk yang kedua yang memotivasi saya untuk bisa mengembangkan usaha di Popelem ini, karena saya melihat di desa Popelem ini itu sangat minim tentang pemasaran digital marketing. Jadi di sini saya berusaha ingin membuktikan bahwa desa itu bisa mengembangkan dan juga bisa memajukan desa tersebut. Iya, baik. Selanjutnya, bagaimana kakak memanajemen waktu dalam menjalankan usaha? Siapa target pasar dari usaha ini? Untuk memanajemen waktu itu emang agak sedikit susah, dan di sini waktu itu kita semua sebagai manusia itu diberikan waktu 24 jam, semua sama. Di sini kita sepinter-pinter kita, sepandai-pandai kita untuk memanajemen waktu, untuk waktu istirahat, waktu kerja, waktu bersosialisasi, dan untuk waktu keluarga juga. Nah, dan untuk waktu tersebut saya memanajemennya dengan kemampuan saya, dengan sebisa
saya bisa melakukannya. Kalau seumpama kita bekerja, kita tidak melihat kondisi kesehatan kita, otomatis kita cuma bekerja untuk rumah sakit, ya kan? Seumpama kalau kita sakit, kita akan ke rumah sakit. Jadi di sini di Bilbas Malah Akrilik ini ya saya kerja bukan cuma kerja keras, tapi juga kerja cerdas dan juga tambah lagi kerja ikhlas. Target pasar di Bilbas Malah Akrilik ini kan ini nanti akan berkembang menjadi beberapa produk, nggak cuma produk yang kecil, akan juga berkembang ke produk-produk yang besar. Dan untuk produk kecil itu pun yang seperti ukiran akrilik dan vendel ataupun hadiah, itu nanti saya menargetkan untuk orang-orang yang masih muda, seumuran 17 sekitar 17 sampai 30-an tahun, karena di situ kan anak-anak muda di umuran segitu itu suka mengasih hadiah kepada pasangannya, kepada temannya ataupun orang-orang tersayangnya seperti itu. Dan untuk target pasar di produk vendel itu ke souvenir, sering disebut juga kenang-kenangan. Di situ target pasar untuk vendel itu untuk acara-acara besar, kayak ataupun acara kecil juga bisa, kayak seserahan, waktu kenang-kenangan, waktu ada seminar itu kan menggunakan vendel, ataupun acara di sekolahan itu memberikan kenang-kenangan kepada kepala sekolah ataupun kepada pemateri seminar. Dan untuk yang produk besar itu seperti papan nama toko dan juga teks font akrilik, itu untuk orang-orang target pasar kepada orang yang ingin membuka toko, karena seperti tulisan toko, banner itu pun itu kan targetnya orang-orang yang mau membranding tokonya tersebut, supaya tahu kalau ini toko namanya seumpama toko Bilbas Malah Akrilik itu, tokonya itu ada di situ kan ada keterangannya di situ, ini tokonya menjual akrilik, menjual dan sejenisnya seperti itu. Untuk harapan kakak untuk usaha ini selanjutnya? Harapan kami di usaha Bilbas Malah Akrilik ini bisa menjadi akrilik nomor 1 di Asia, se-Asia, itu harapan kami. Tapi untuk mencapai tersebut kami harus melewati proses-proses tahap-tahapannya, dan di sistem di sini kami juga akan membuat sistem dropshipper, reseller, agen, distributor, dan franchise. Nah, maka dari itu saya juga membuat channel YouTube. Channel YouTube saya itu sebelumnya itu berisi tentang kreativitas tentang akrilik, cara-cara akrilik, dan akan saya ganti dengan deskripsi seputar bisnis, inspirasi, dan motivasi, karena saya juga suka untuk public speaking. Di situ akan ada tutorial, tips bisnis, dan juga inspirasi dan motivasi. Untuk kedepannya akan sering mengunggah konten-konten yang berisi tentang seputar bisnis, karena di Bilbas Malah Akrilik ini nanti akan membuka yang saya sebutin tadi, yang akan bersistem dropshipper, reseller, agen, distributor, dan juga franchise. Apa saja skill yang dibutuhkan untuk membuat akrilik ini? Skill yang dibutuhkan itu ada beberapa skill. Yang pertama, skill mengukir. Kalau untuk mengukiran itu masih saya sendiri, karena ini kan menggunakan skill menggambar. Dan untuk yang kedua, di bawah akriliknya itu kan menggunakan tatakan kayu. Nah, dan kayunya ini menggunakan skill tukang. Jadi di situ teman saya yang membuat tatakan kayunya tersebut. Oke, selanjutnya bagaimana kakak mengordinasi atau membagi tim, misal dalam hal menggambar atau mengedit dan lain-lain? Untuk membagi itu sesuai kemampuan. Kalau di sini kan masih ada baru 2 tim marketing sama tim produksi. Tim marketing di sini itu juga kebetulan cewek. Jadi di sini kan skillnya untuk marketing, bukan untuk produksi. Dan untuk yang tim produksi, karena di sini kerajinan dan juga menggunakan skill-skill tertentu, jadi di sini dibutuhkan skill kreativitas.
dan juga kerajinan tersebut. Ya. Rata-rata rekan kakak itu teman, saudara atau sebagainya? Untuk tim di sini itu dari teman saya sendiri juga, dan juga rumahnya di sekitar sini. Ada satu itu bukan teman tapi saudara jauh. Ya. Terus apa pesan-pesan untuk anak muda yang ingin memulai usaha? Pesan-pesan untuk anak muda, karena di generasi milenial ini dan juga generasi Z ini banyak yang menggunakan HP, jadi kalau bisa dimanfaatkan, karena kita dari rumah pun juga bisa menghasilkan, bukan alasan lagi kita untuk mencoba. Dan kita generasi Z ini kita harus bisa menjadi generasi perintis, generasi pengukir sejarah, generasi yang bukan sembarang generasi yang bisa merubah dari yang tidak mungkin, because impossible is nothing. Dan tetap semangat untuk anak muda, harus bisa kreatif, kita bisa menunjukkan kreativitas kita. Saya pun juga masih muda dan terus mencoba, terus semangat. Oke, kami rasa pertanyaan dan seputar pengetahuan dari kakak sudah cukup untuk menambah wawasan kami. Terima kasih Kak Mufti untuk waktunya. Bila ada salah dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada kelompok 2 dari SMAN 1 Purwantoro. Saya juga meminta maaf jika ada salah dari saya, dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya berikan. Semoga itu juga bisa bermanfaat. Di setiap episode kehidupan itu pasti ada perjuangan yang melelahkan. Oke guys, sekian wawancara dari kami kepada Kak Mufti. See you. Video ini dipersembahkan oleh Bilbas Malah Akrilik.